Oke, kita menjawab nomor 18. Nomor 18 diketahui ada ion X2+, Y2+, Z2+, molaritasnya sama 0,1. Terus ke dalam ion itu ditambahkan NaOH sehingga pH-nya jadi 8. Maka pH-nya 8 ini memberikan informasi pOH-nya 6, OH-nya 10-6 seperti itu. Nah, untuk mencari tahu suatu zat itu mengendap atau enggak, kita cari KSP-nya. Nah, KSP ini adalah KSP yang kita hitung berdasarkan konsentrasi ion, ya, konsentrasi ion dikalikan konsentrasi ion-ionnya pangkat koefisiennya sendiri. Jadi kita cek yang pertama XOH 2 kali. Kalau diionkan dia X2+ dan 2OH- gitu ya. Maka tadi X2+ 0,1, OH- dari pH-nya itu 10-6. Maka rumusnya masuk ke sini. X2+ 10-1 kali 10-6 kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena pangkat 2 tadi ya. Nah, jadi hasilnya jadi 10-13. Di soal bisa kamu lihat KSP dari XOH 2 kali. Nah, kalau kita bandingkan ternyata KSP yang kita hitung ini itu lebih kecil dari KSP yang ada di tabel di soal. Maka kesimpulannya kalau yang kita hitung lebih kecil dari yang ada di data, maka kesimpulannya adalah zat tersebut masih larut. Jadi kalau dibalik, maka zat tersebut mengendap. Kalau sama dengan namanya tepat jenuh. Ya. Nah, ini kan ionnya sama semua nih. Dan polanya juga sama. Jadi kalau Y berarti YOH 2 kali sama saja ya. Jadi bisa kita simpulkan KSP XOH 2 kali sama aja 10-13, 10-13. Jadi kita udah dapat ini sama aja ketiganya, jadi kita tinggal membandingkan saja. Maka untuk KSP YOH 2 kali kita lihat di situ 10-11. Maka tetap saja KSP-nya lebih kecil ya. KSP-nya lebih kecil dari KSP yang di tabel untuk yang ini YOH 2 kali. Berarti masih larut YI-nya. Tapi sedangkan yang Z kita lihat di situ udah 10-14 ya. Berarti KSP-nya yang 10-13 lebih besar dari ini. Jadi yang mengendap itu ini doang yang mengendap karena kita udah hitung. Jadi jawabannya ya berarti nomor 18 jawabannya C. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 19. Pertanyaannya, diberikan 5 larutan dengan volume dan molaritas tertentu. Pasangan yang membentuk larutan penyangga. Saya langsung ke soalnya saja, ke jawabannya. Jadi jawabannya adalah D ya. Jadi campuran dari larutan 3 dan 5. Kalau kita lihat larutan 3, ini adalah asam lemah. Kalau kita cari milimolnya, kalikan aja 5 milimol, dan ini adalah basa kuat. Kita cari milimolnya 2,5. Fraksinya ini kan setara. Ternyata yang sisa asam lemah. Berarti sisa yang lemah habis yang kuat, maka dia penyangga. Karena di sini asam lemah berarti penyangga asam. Jadi jawabannya dodol. Jawaban 19 dodol. Seperti itu. Ya, lanjut nomor 20. Nomor 20 ada grafik dan ada titik setara, berarti titik ekivalen. Dan itu titrasi asam kuat oleh basa kuat. Dan kita lihat titik ekivalennya adalah 7. Nah, pemilihan indikator itu harus mendekati titik ekivalen. Kebetulan di sini grafiknya titik ekivalennya 7. Jadi kita harus memakai indikator yang mendekati 7 dia berubah warna. Dan kalau kita lihat tabel indikator yang mendekati 7 berubah warna atau yang paling dekat ke 7 sebagai titik ekivalen adalah yang 3 ini. Jadi indikator yang kita bisa pakai adalah 3 jenis, yaitu MM, BTB, dan PP. MM, BTB, dan PP. Jawabannya C. Ya, 21 adalah titrasi asam lemah oleh basa kuat. Nah, di situ ada datanya, tinggal dilihat aja volume asam 5 mili. Jadi yang ditanya adalah molaritas asam. Di H+-nya kan 1 ya.
Oke, volume basa yang dipakai hampir rata-rata dari ketiga itu yaitu 2,6, B-nya 0,1, B-nya 1 ya. Jadi dengan perhitungan dapat hasilnya molaritas asam yang diliterasi adalah 0,052. Jadi ini sangat gampang, jawabannya adalah B. Ya, sekarang nomor 22. Suatu garam atau natrium benzoat dilarutkan sampai volumenya 250 ml. Jadi kita periksa dulu, natrium benzoat itu adalah garam. Garam ini berasal dari asam lemah. Asam lemahnya itu asam benzoat dan basa kuat. Basa kuatnya berarti NaOH. Jadi kita pakai konsep hidrolisis garam parsial yang bersifat basa nanti ya. Kalau rumus kimianya natrium benzoat kayak gini, benzen. Jadi jumlah ion negatif atau ion benzoatnya sebiji ya. Jadi saya misalkan natrium benzoat itu simbolnya X. Jadi saya cari dulu molaritasnya si X, yaitu natrium benzoat. Pakai rumus molaritas biasa ya, gram per ml kali 1000 per volume larutan mililiter. Apalah segini nih. Yang kita masukkan ke rumus adalah berarti pakai hidrolisis garam parsial basa. Kenapa kita cari OH-? Karena garamnya ini berasal dari apa? Asam lemah dan basa kuat. Maka kita cari OH-. Pakailah hidrolisis garam parsial yang bersifat basa. Rumusnya adalah kayak gini. OH- akar KW per Ka kali molaritas ion benzoat. Karena ini satu saja, jadi molaritas garam dengan ion lemahnya di garam itu sama saja. Jadi saya tinggal masukkan rumus. Tadi kan Ka-nya 10-10 ya. 10-10. Ka-nya 10-10. Oke, perhitungan dapat 2 kali 10-3. Ini OH-nya. Jadi POH-nya min log dari OH- ya, tahu ya. Jadi 3 min log 2. Yang dicari adalah pH-nya. Jadi pH-nya 14 kurang ini. Jadi dapatlah 11 tambah log 2. Kalau kita lihat di option, jawabannya adalah E. Oke, sekarang nomor 23. 23 pertanyaannya adalah pernyataan yang benar berdasarkan data ini ya. Jadi kita punya 3 data, yaitu glukosa dengan 2 molaritas jenisnya. Itu 0,02 dan 0,02, dan ada data titik bekunya. Juga ada urea dan KBr. Nah, kita lihat di sini ada persamaan dari glukosa dan urea. Kenapa? Pada molaritas yang sama, mereka memiliki titik beku yang sama. Ya. Pada 0,02 sama, pada 0,2 juga sama nih. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang kedua ini sifatnya sama. Itu sama-sama non-elektrolit. Coba lihat ke KBr. Ke KBr titik bekunya gimana? Berbeda ya? Lebih rendah. Lebih rendah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ini elektrolit kuat, yang dimana jumlah ionnya sama dengan 2 dan alfanya dianggap 1, maka N-nya 2. I-nya faktor Van Hoff-nya sama dengan 2. Jadi makanya 2 kali lipat dengan molaritas yang sama. Karena ini ada kali I, yaitu 2. Karena dia tergolong elektrolit kuat. Jadi jawaban yang benar adalah P. Itu pada konsentrasi yang sama, titik beku larutan elektrolit lebih rendah daripada non-elektrolit. Jadi ini elektrolit, dia lebih rendah daripada non-elektrolit, itu betul. Bisa dilihat di data, jawabannya B. Oke, sekarang soal nomor 24. Ada diagram PT kayak gini kurang lebih gambarnya. Pertanyaannya adalah yang merupakan perubahan tekanan uap. Berarti kita akan melihat di mana titik terjadi perubahan tekanan. Ya. Kalau kita ambil garis yang ini, tekanannya tidak berubah. Berarti nggak mungkin ini perubahan tekanan uap. Maka perubahan tekanan uap itu hanya mungkin yang dari atas ke bawah ya. Dan tekanan uap pasti di atas garis gas ya. Ini kan garisnya untuk mengarah ke gas. Ini ke arah membeku. Ini di sini cairan. Jadi pasti tekanan uap di arah sana nih. Maka yang mana ada titiknya, yang dimana tekanannya berubah. Nah ini doang kan ini. Ini kan titik H, ini C. Jadi perubahan tekanan uap itu dari C ke H. Jawabannya dodol. Jadi tekanannya berubah, namanya juga perubahan tekanan uap. Kan garis tekanan berubah. Jadi nggak mungkin yang ini dan ini, karena tekanannya nggak berubah kan ya. Kalau di sini tekanan uap nggak mungkin B ke C. Karena B ini masih cair, jadi dia harus sudah uap gitu.
Ke nomor 25 diberikan 5 pembuatan koloid. Pertanyaannya yang mana di situ yang cara kondensasi? Nomor 25 ya. Nah, saya jelasin dulu, saya ingatin lagi bahwa pembuatan koloid ada 2 cara. Pertama ada cara dispersi. Cara dispersi ini adalah memperkecil ukuran koloid. Memperkecil ukuran koloid bisa kita lakukan dengan berbagai cara, ya. Misalnya dengan cara menggerus, dengan cara lain-lain gitu ya. Selanjutnya kondensasi. Kondensasi itu memperbesar ukuran koloid atau larutan diubah jadi koloid. Tapi kalau kita lihat yang 5 konsep tadi, proses pembuatan koloid, cara kondensasi itu terdapat pada proses yaitu yang pertama di poin 2. Larutan NaCl3 diteteskan ke dalam air mendidih. Itu caranya kondensasi. Jadi nanti akan terbentuk koloid. Dan larutan AgNO3 diteteskan ke dalam larutan NaCl, nanti akan terbentuk koloid HgCl karena HgCl itu superlarut, jadi terbentuk koloidnya gitu ya. Jadi yang jawabannya adalah C. Ke-26, pengolahan air pump dimasukkan tawas. Tawas ini berfungsi untuk mengikat zat pengotor yang ada dalam air dengan cara mengendapkannya. Berarti konsepnya yang dipakai adalah koagulasi. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang nomor 27. Senyawa karbon etoksipropana mempunyai isomer fungsi dengan. Maka kita cek dulu etoksipropana itu golongannya siapa. Etoksipropana itu adalah golongannya si eter, dan eter berisomer fungsi dengan alkohol. Rumus atau rumus kimia sederhananya eter, rumusnya adalah ROR. R itu alkil ya. Kalau alkohol ROH. Jadi kan etoksipropana, berarti di sebelah satunya lah. Salah satu R ini ada propana. Propana itu kan C-nya 3 ya. 1, 2, 3. Etoksi berarti O mengikat dengan etoksi, berarti ini mirip etana gitu ya. Berarti ada C2 di sini. Jadi ini namanya etoksipropana. Berarti total C-nya ada 5 gitu ya. Nah, jadi kita akan membuat alkohol yang jumlah C-nya juga 5. Dan kebetulan di sini jawabannya adalah A, yaitu 2-metil butanol ya. 2-metil butanol kita cek yang A. Jadi jawabannya A. Saya langsung cek A saja. 2-metil berarti kayak gini, C-nya 5, butanol berarti di sini. C-nya 5 sama eter dan alkohol berisomer fungsi. Nomor 28. Situ ada gambar, tapi kesimpulan dari gambar itu adalah ada 2 zat yang direaksikan, yaitu metanol dan asam salisilat. Metanol dan asam salisilat. Kita akan lihat metanol itu jenisnya apa. Metanol itu adalah jenis alkohol dan asam salisilat adalah jenis dari asam karboksilat. Alkohol kalau bereaksi dengan asam karboksilat itu namanya kan esterifikasi ya. Esterifikasi. Jadi menghasilkan ester. Jadi hasilnya nanti kalau kedua ini bereaksi hasilnya adalah ester plus air. Nah, jadi rumus kimianya metanol kayak gini ya. Asam salisilat itu kayak gini. Jadi OH dari alkohol akan berikatan dengan H+ dari asam salisilat. Jadi H+-nya di sini nih. Jadi ini akan menjadi produk samping, yaitu H2O ini. Jadi kalau H+-nya ini pergi, ini kosong dong tangannya. Ini juga kalau OH-nya pergi, CH3 kosong dong. Jadi gabunglah dia ke sini. Jadi inilah hasilnya. Tinggal dicocokkan yang mirip dengan ini yang mana? Itu yang E. Jadi ini hanya esterifikasi saja. Ya, 29 di situ diberikan 4 zat. Ya. Pertanyaannya adalah yang digunakan sebagai insektisida. DDT itu rumus kimianya adalah di option A paling atas. Itu benar, adalah suatu zat insektisida yang digunakan untuk membunuh serangga jenis nyamuk. Dan yang kedua itu gameksan, itu juga insektisida yang digunakan untuk membasmi serangga jenis kutu, penyakit kudis. Penyakit kudis itu disebabkan serangga juga jenisnya tungau, ya.
Dan kalau fenol kegunaannya itu adalah antiseptik. Fenol itu rumus kimianya tentunya tahu ya, benzen ada OH gitu. TNT juga tahu, itu kegunaannya adalah peledak. Jadi insektisida itu jawabannya adalah yang A. Jadi DDT dan Gamexan. Jadi untuk insektisida jawabannya A. Oke, nomor 30 ditanya adalah nama yang tepat dari hasil reaksi tersebut. Nah, hasil reaksinya saya gambarkan yang di depan ya. Jadi kalau kita jabarkan ini adalah suatu ester ya. Jadi CH3COO berarti ini ke sini CH. Terus ini digabungkan ke sini nempel 2. Di CH3. Nah, rumus fungsinya adalah yang ini ya. Jadi rantai induknya yang ke sana, yang saya kotakin. Jadi ini sebagai cabang. Cabang panjangnya 3, maka harusnya namanya propil. Tapi kan ini nggak lurus. Jadi namanya adalah isopropil. Nah ini C-nya 2. Etanoat. Karena dia adalah alkil alkanoat. Jadi isopropil etanoat. Jawabannya yaitu C.